Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takzimi teman-teman penyanyi Ibu dosen Nyai Haja Aminah selaku pembimbing mata kuliah bimbingan konseling yang saya harapkan barokah ilmunya, manfaat dan barokah ilmunya. Kedua kalinya kepada teman-temanku sekelas yang saya sayangi, semoga pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan lancar dan baik meskipun cuaca pada hari ini cukup mendung dan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menjalani dan melaksanakan perkuliahan sampai selesai. Langsung saja, saya di sini perwakilan dari kelompok 9 akan menerangkan tentang konseling kelompok. Pengantar bimbingan kelompok yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian konseling. Secara etimologis, istilah konseling berasal dari kata konsel yang diambil dari bahasa Latin yaitu consilium, artinya bersama atau bicara bersama-sama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Konseling dalam bahasa Inggris berkaitan dengan kata counsel yang mempunyai arti sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran, dan pemberian dengan bertukar pikiran. Berikut ini beberapa definisi yang dikemukakan oleh para tokoh. Yang pertama, menurut Setzer dan Stone, konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungan, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Yang kedua, menurut Juntika Nuris, konseling kelompok adalah suatu bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan. Selanjutnya nomor 3 yaitu menurut Glenn, konseling adalah suatu proses di mana konselor membantu konseli agar ia dapat memahami dan menafsirkan fakta-fakta yang berhubungan dengan pemilihan, perencanaan, dan penyesuaian diri sesuai dengan kebutuhan individu. Berikut ini definisi konseling kelompok oleh para tokoh, yaitu menurut Latipun, konseling kelompok yaitu merupakan salah satu bentuk konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu memberi umpan balik dan pengalaman belajar. Dan menurut George, konseling kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang dinamis yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari. Proses itu mengandung ciri-ciri terapeutik seperti pengungkapan pemikiran dan perasaan secara leluasa, orientasi pada kenyataan, pembukaan diri mengenai seluruh perasaan mendalam yang dialami, saling percaya, saling perhatian, saling pengertian, dan saling mendukung. Selanjutnya menurut W.S. Winkel, konseling kelompok merupakan bentuk khusus dari layanan konseling, yaitu wawancara konselor profesional dengan beberapa orang sekaligus yang bergabung dalam suatu kelompok yang kecil. Di dalam konseling kelompok terdapat dua aspek pokok, yaitu aspek proses dan aspek pertemuan tatap muka. Aspek proses dalam konseling kelompok memiliki ciri khas karena proses itu dilalui oleh lebih dari 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok bimbingan konseling, yaitu yang kedua tentang tahap-tahap konseling kelompok. Menurut Kore dan Yalom,
yang membagi tahapan tersebut menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, pra-konseling, dianggap sebagai tahap persiapan pembentukan kelompok. Adapun hal-hal mendasar yang dibahas pada tahap ini adalah para klien yang telah diseleksi akan dimasukkan dalam keanggotaan yang sama menurut pertimbangan homogenitas. Setelah itu, konselor akan menawarkan program yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu tahap permulaan. Tahap ini ditandai dengan dibentuknya struktur kelompok. Adapun manfaat dari dibentuknya struktur kelompok ini adalah agar anggota kelompok dapat memahami aturan yang ada dalam kelompok. 1. Tahap transisi. Pada tahap ini adalah terjadi suasana keseimbangan dalam diri masing-masing anggota kelompok. Konselor diharapkan dapat membuka permasalahan masing-masing anggota, sehingga masalah tersebut dapat bersama-sama dirumuskan dan diketahui penyebabnya. Selanjutnya yaitu tahap kerja. Prayitno menyebut tahap ini sebagai tahap kegiatan. Tahap ini dilakukan setelah permasalahan anggota kelompok diketahui penyebabnya, sehingga konselor dapat melakukan langkah selanjutnya, yaitu menyusun rencana tindakan. Yang ketiga yaitu tahap akhir. Tahapan ini adalah tahapan di mana anggota kelompok mulai mencoba perilaku baru yang telah mereka pelajari yang didapatkan dari kelompok. Umpan balik adalah hal penting yang sebaiknya dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. Hal ini dilakukan untuk menilai diri dan memperbaiki perilaku kelompok apabila belum selesai. Selanjutnya, pasca konseling. Jika proses konseling telah berakhir, sebaiknya konselor menetapkan adanya evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari konseling. Kelompok evaluasi bahkan sangat diperlukan apabila terdapat hambatan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan perubahan oleh masing-masing anggota kelompok. Hal ini dilakukan untuk menilai diri dan memperbaiki perilaku kelompok apabila belum selesai. Selanjutnya, pasca konseling. Jika proses konseling telah berakhir, sebaiknya konselor menetapkan adanya evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari konseling. Kelompok evaluasi bahkan sangat diperlukan apabila terdapat hambatan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan perubahan perilaku anggota kelompok setelah proses konseling terakhir. Konselor dapat menyusun rencana baru atau melakukan perbaikan terhadap cara pelaksanaannya. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Liskinantoro. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 9, yaitu materi berikutnya, materi yang terakhir mengenai tujuan bimbingan. Nah, di sini tujuan dari pemberian layanan bimbingan ialah individu dapat, yang pertama ada 4 ya. Yang pertama yaitu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Lalu yang ketiga yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Intinya dia itu bisa menyesuaikan lah dari lingkungan masyarakat, dari lingkungan sekitarnya, seperti teman gitu ya. Lalu yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja. Nah, di sini lanjut berikutnya mengenai konseling kelompok dalam perspektif Islam.
agama Islam dapat ke permukaan bumi ini memiliki tujuan yang sangat prinsip atau mendasar, yaitu membimbing, mengarahkan, menganjurkan kepada manusia menuju jalan yang benar, yaitu jalan Allah. Dengan jalan itu manusia akan dapat hidup selamat dalam bahagia dunia maupun akhirat. Keselamatan dan kebahagiaan itu dapat diraih begitu saja dengan mudah, melainkan memerlukan perjuangan, pengorbanan, dan upaya yang disiplin terus-menerus dan teoritas, dengan prinsip teori tolong-menolong dan penuh kasih sayang. Lalu dari kesimpulan materi kami ini, yaitu secara etimologis, konseling berasal dari kata komsel yang diambil dari bahasa Latin, yaitu konseling artinya bersama atau bicara bersama ya. Jadi intinya itu bicara bersama, berkumpul untuk merundingkan suatu masalah mengenai konseling, gitu ya. Lalu konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli. Nah, jadi ketika kita menjadi guru BK, kita harus mempunyai ahli dalam berbicara atau menginterogasi seorang siswa yang melakukan kesalahan. Entah itu melakukan kesalahan baik secara fatal maupun ya secara umum lah. Jadi kita harus profesional. Profesional dalam bidang apa? Setidaknya kita itu menginterogasi tidak harus menyakiti, tapi membuat mereka itu tenang lalu menjawab dengan sesuai fakta, gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan ada tahap-tahap konseling kelompok, yaitu yang pertama pra-konseling, yang kedua tahap permulaan. Dan tujuan pemberian layanan bimbingan ialah agar merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Tadi saya sudah sebutkan ya. Lanjut, yaitu di sini saran dengan makalah ini pembaca diharapkan dapat memahami pembahasan tentang bimbingan konseling. Dalam penulisan makalah ini kami menyadari bahwa mungkin ya kalau ada penulisan salah-salah kata ataupun kurang baik lah, intinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya mewakili kelompok 9 ingin mengucapkan ya terima kasih banyak sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di dunia akhirat. Amin. Jika ada kesalahan, saya perwakilan dari kelompok 9 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ya, bisa voice note ataupun diketik. Kami tunggu, dan nanti semisal kami tidak bisa menjawab, kita diskusi bareng ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.